Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang pertama telah kita bahas tentang perpecahan Islam dalam perkara fikih. Saya akan mengajak Anda, para pemirsa, untuk meneliti lagi sejarah Islam yang pecah terbagi-bagi menjadi ratusan pemahaman dan ratusan kelompok. Dan pada video kali ini akan kita bahas perpecahan Islam dalam perkara teologi atau akidah. Oke, siap? Ya, kita bahas tentang perpecahan mazhab-mazhab teologi di dalam Islam. Demikian tadi sekilas tentang perpecahan di dalam perkara hukum fikih di zaman awal Islam. Sekarang kita bahas tentang perpecahan mazhab teologi dalam keyakinan umat muslim. Kita kupas dulu kata teologi. Theos berarti Tuhan dan logia adalah ucapan. Jadi teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Orang Indonesia mengenal kata teologi dengan sebutan akidah yang berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan. Jadi teologi itu membahas ketuhanan. Tuhan itu apa, ada di mana, bagaimana kehendaknya, Ruhul Kudus itu apa, Jibril itu apa, malaikat itu apa, para utusannya itu bagaimana, tentang Rasul itu apa, bagaimana, Nabi itu apa, dan bagaimana, para wali, para setan, para jin, tentang takdir, tentang goib, dan lain-lain yang berhubungan dengan Tuhan dan kuasanya. Mazhab-mazhab teologi atau akidah di dalam Islam itu banyak sekali, tetapi yang merupakan mazhab-mazhab awal teologi ada 10. 1. Ja'fari, 2. Mu'tazilah, 3. Atari, 4. As'ari, 5. Jabariyah, 6. Qadariyah, 7. Maturidiyah, 8. Muhakkimah, 9. Murji'ah, dan 10. Batiniyah. Saya akan membahas dengan singkat satu persatu sebelum memasuki bab penyebab perpecahan Islam. Yang pertama adalah teologi Ja'fari. Akidah Ja'fariyah merupakan akidah yang dianut oleh kelompok Syiah. Nama Ja'fariyah diambil dari nama imam ke-6 dari kelompok Syiah Imamiyah yang disebut juga Syiah Isna At-Tariyah, yaitu Ja'far As-Shadiq. Karena Ja'far As-Shadiq itu mengambil pemahaman dari kakek buyutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, maka bisa dikatakan bahwa teologi Ja'fari merupakan pemahaman teologi yang paling awal di dalam Islam. Alasan kedua yaitu karena Imam Ja'far As-Shadiq merupakan guru dari Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi yang merupakan mazhab paling tua di dalam mazhab induk Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Abu Hanifah juga merupakan guru dari Imam mazhab Maliki, dan seterusnya Imam mazhab Maliki adalah guru dari Imam mazhab Syafi'i, lalu Imam Syafi'i adalah guru dari Imam mazhab Hambali. Ja'far As-Shadiq sendiri belajar fikih dan teologi kepada ayahnya, yaitu Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir belajar kepada ayahnya, yaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin belajar kepada ayahnya, yaitu Husain bin Ali. Husain bin Ali dan Hasan bin Ali kakaknya belajar kepada ayah mereka, yaitu Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib tentu saja belajar kepada mertuanya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pemahaman teologi atau akidah dari Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa Allah memperlakukan sifat-sifatnya kepada manusia. Tetapi bukan berarti Allah itu bersifat. Sifat-sifat Allah tersebut bukanlah sifat-sifat Allah, tetapi merupakan adab yang diberlakukan kepada pemahaman manusia tentang Tuhannya. Jadi Allah itu tidak bersifat dan juga tidak menempati ruang dan waktu. Arsy adalah kebesaran Allah. Arsy bukan sebuah lokasi atau tempat. Jadi Allah di atas arsy itu maksudnya adalah Allah berada di dalam kebesarannya atau Allah bersama kebesarannya. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mendasarkan pemahaman teologinya dengan menggunakan akal pikiran. Tokoh pertama Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atha yang lahir pada tahun 700 Masehi. Wasil bin Atha besar di Baghdad, dan di Baghdad Wasil bin Atha berguru kepada Hasan al-Basri. Pada bab teologi Islam, Wasil bin Atha berbeda pendapat dengan Hasan al-Basri, gurunya. Gurunya berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin. Sementara Wasil bin Atha berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar bukanlah mukmin tapi juga bukan kafir. Artinya, muslim yang berdosa besar berada di tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Ajaran Mu'tazilah kurang diterima oleh kebanyakan ulama Sunni karena aliran ini beranggapan bahwa akal manusia lebih baik dibandingkan dengan tradisi. Oleh karena itu, penganut aliran ini cenderung menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran secara lebih bebas dibandingkan kebanyakan ulama muslim lainnya. Ajaran utama Mu'tazilah ada 5. 1. Tauhid, yaitu sifat Allah adalah zatnya itu sendiri. Al-Quran adalah makhluk.
Allah di alam akhirat kelak tak terlihat oleh mata manusia. Yang terjangkau mata manusia bukanlah Allah yang Maha Satu, tapi yang terlihat kelak adalah zat utusan Allah yang disebut dengan kami. Keadilannya, itu yang kedua. Mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan imbalan pada manusia sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga adalah janji dan ancaman. Mereka berpendapat bahwa Allah tidak akan ingkar janji, memberi pahala kepada muslimin yang baik dan memberi siksa kepada muslimin yang jahat. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini lebih banyak berkaitan dengan hukum fikih. Yang kelima adalah qada dan qadar. Aliran Mu'tazilah berpendapat dalam masalah qada dan qadar bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Manusia dihisab berdasarkan perbuatannya sebab ia sendirilah yang menciptakannya. Posisi manusia yang berada di antara dua posisi ini yang ditetuskan oleh Wasil bin Atha, itulah yang membuatnya berpisah dari gurunya, bahwa mukmin yang berdosa besar kelak di akhirat statusnya berada di antara mukmin dan kafir. Yang ketiga adalah At-Tariyah. At-Tariyah merupakan lawan pemahaman Mu'tazilah. At-Tariyah mengedepankan teks asli Al-Quran tanpa tafsir, maksudnya tanpa menafsiri dengan menggunakan akal sendiri, tetapi tafsir dari Nabi. Itu menurut versi mereka. Penekanan dakwah Tuhan di atas arsy adalah cara dakwah terdepan dari kelompok ini. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu saja Sunnah yang diambil dari hadis-hadis menurut tafsiran mereka. Tokoh terdepan At-Tariyah yaitu Ahmad bin Hambal. Kelompok At-Tariyah di kemudian hari disebut sebagai ahli al-hadis. At-Tariyah menghindari membahas kontroversi perbedaan hadis dengan Al-Quran, bahkan cenderung menonjol di dalam bab keotentikan Al-Quran menurut tafsir kelompok mereka, yaitu ahli al-hadis, yang justru terlihat lebih condong kepada hadis-hadis yang sahih, tapi sahih menurut mereka. Jadi At-Tariyah adalah kelompok pemahaman yang meredam penalaran. Pada kemudian hari, At-Tariyah menjadi dasar pemikiran ulama-ulama garis keras, terutama sejak munculnya Ibnu Taimiyah, ulama abad ke-6 yang berasal dari Kesultanan Mamluk, Turki. Kemudian munculnya Muhammad bin Abdul Wahab yang bersama dengan Al-Saud mendirikan negara Keamiran Diriyah Najd, yang menjadikan At-Tariyah dan Muhakkimah yang nanti akan kita bahas sebagai pemahaman resmi kerajaan Najd bersatu yang sekarang bertransformasi menjadi kerajaan Saudi Arabia. Yang keempat adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah merupakan pemahaman tengah-tengah di antara Mu'tazilah dan At-Tariyah. Asy'ariyah meyakini sifat-sifat Allah dan menyeimbangkan antara Al-Quran dan hadis serta akal. Lawan dari Asy'ariyah dalam perkara sifat-sifat Allah adalah kelompok Jahmiyah yang merupakan pecahan dari Murji'ah. Pencetus ajaran Asy'ariyah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, ulama yang berasal dari Basrah, Irak, yang lahir pada tahun 260 Hijriah dan meninggal pada tahun 324 Hijriah. Yang kelima, Jabariyah. Jabariyah berpendapat bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, jadi Allah tidak mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat itu hanya merupakan pemberlakuan adab Allah yang dimunculkan di hadapan makhluknya. Kelompok ini dipelopori oleh Jahm bin Safwan yang juga seorang yang berpaham Murji'ah, namun Murji'ah garis keras. Jabariyah atau Mu'attilah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia itu dipaksa oleh takdir. Manusia tidak memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Yang keenam, Qadariyah. Qadariyah merupakan lawan dari Jabariyah. Tokoh Qadariyah pertama adalah Ma'bad al-Juhani, seorang penduduk Basrah, Irak, dan murid dari Jailan al-Dimaski yang berasal dari desa Jilan, tempat lahir Syekh Abdul Qadir Jailani, dan besar di Damaskus atau Damsyik, Suriah. Akidah Qadariyah adalah manusia berkehendak bebas menentukan perbuatannya sendiri, dan makhluk sendirilah yang menciptakan amal dan perbuatannya sendiri tanpa adanya andil dari Allah. Yang ketujuh, Maturidiyah, dicetuskan pertama kali oleh Abu Mansur al-Maturidi, seorang ulama dari Persia abad ke-3. Seperti halnya mazhab teologi Mu'tazilah, mazhab teologi Maturidiyah juga mendasarkan ilmu kalam sebagai dasar akidahnya. Maturidi berpendapat bahwa Allah menciptakan segala kemungkinan, tetapi manusia bebas untuk memilih. Mazhab Maturidi mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Maturidiyah berbeda dengan At-Tariyah yang berpendapat bahwa malaikat itu sempurna. Maturidiyah berpendapat bahwa malaikat itu tidak sempurna.
Yang kedelapan adalah muhakimah. La hukma illa lillah, artinya penghakiman atau hukum hanyalah milik Tuhan. Walaupun doktrin mereka adalah la hukma illa lillah, tapi pada praktiknya mereka justru bertindak sebagai Tuhan itu sendiri. Mungkin maksud mereka hukum Tuhan itu adalah Al-Quran menurut tafsiran mereka. Mereka menuduh orang-orang dari luar kelompoknya adalah orang-orang yang kafir. Doktrin mereka hampir sama dengan doktrin dari kelompok yang muncul belum lama ini, yaitu pemahaman Wahabi yang diciptakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang terkenal karena bersama Muhammad Al-Saud berhasil mendirikan negara Najd yang sekarang menjadi kerajaan Arab Saudi dengan sistem monarki absolut. Kelompok pemahaman muhakimah ini pada masa awal lahirnya oleh Khalifah Ali bin Abu Thalib di dalam kitab Nahjul Balaghah disebut sebagai kaum Khawarij, yang juga disebut juga kaum Nasibi atau Nawasib. Tokoh-tokoh pendiri kelompok Khawarij adalah para pemimpin dari masing-masing kelompok suku yang merupakan kaum imigran dari daerah taklukan kekhalifahan muslimin yang kemudian ditempatkan di Basrah dan Kufah pada zaman Khalifah Umar dan Khalifah Utsman. Tokoh-tokoh pendiri kelompok Khawarij tersebut adalah Nafi ibnu Al-Azraq dan Najda ibnu Amir. Keduanya berasal dari Bani Hanafi wilayah Najd, Riyadh. Dari Bani Tamim wilayah Najd, Riyadh adalah Abu Bilal Mirdas Al-Ibad At-Tamimi dan putranya yaitu Abdullah ibnu Ibad. Dari Bani Ifran yang meliputi Aljazair, Tunisia, Libya, dan Maroko adalah Abu Quro dan Abu Yazid. Dari Bani Asdi, dari wilayah Aljazair, Tunisia, Libya, dan Maroko adalah Jabir ibnu Zaid. Kemudian dari Bani Fazari, wilayah Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya, yaitu Urwa ibnu Udaya. Satu lagi yaitu seorang pembunuh bayaran bernama Abdurrahman bin Muljam dari Bani Muhdor, Yaman. Abdurrahman bin Muljam adalah pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika Khalifah Ali sedang sholat subuh. Dan pada waktu selanjutnya, Abu Quro berhasil mendirikan negara Khawarij pertama di Afrika Utara dengan ibu kota di Tlemcen. Pada saat sekarang adalah Aljazair, Tunisia, dan Libya. Sedangkan kelompok pecahan Khawarij yaitu kelompok Ibadi berhasil mendirikan negara dengan mazhab Ibadiyah juga di daerah Tunisia, Aljazair, dan Libya. Dinasti tersebut bernama dinasti Rustamid. Sedangkan di daerah lain dan waktu yang lain, kaum Ibadi mendirikan negara Oman, Arab Saudi bagian timur, sebelah utara Yaman. Ibadiyah didirikan oleh Abdullah ibnu Ibad At-Tamimi, putra dari Al-Ibad At-Tamimi, salah satu tokoh utama Khawarij yang berasal dari Bani Tamim, daerah Najd, Riyadh, Arab Saudi bagian utara. Pada saat itu, mereka berdomisili di Basrah dan Kufah. Orang-orang Najd menjadi penduduk Basrah dan penduduk Kufah terjadi pada zaman Khalifah Umar dan Khalifah Utsman. Pada zaman Khalifah Umar, orang-orang Najd, orang Yaman, Oman, dan orang-orang Afrika Utara dari suku Bani Ifran dijadikan tentara bayaran di dalam perang Qadisiyah melawan kerajaan Sasania. Mereka ditempatkan di Basrah. Dan pada zaman Khalifah Utsman, sebagian dari mereka ditempatkan di Kufah, yaitu 434 km sebelah barat Basrah, Irak. Nanti pada zaman Perang Jamal, mereka membantu Siti Aisyah melawan Khalifah Ali. Dan pada zaman Perang Siffin, mereka membantu Khalifah Ali melawan Muawiyah, gubernur Damaskus. Ketika Khalifah Ali mengampuni Muawiyah, yaitu peristiwa arbitrase, mereka menganggap bahwa Khalifah Ali adalah kafir. Kemudian mereka memisahkan diri dari kelompok Khalifah Ali dan kemudian mereka membentuk kelompok Khawarij. Kelompok pemahaman muhakimah atau Khawarij ini juga disebut Al-Haruriyah karena mereka menarik diri dari pasukan Khalifah Ali, kemudian mereka pindah ke desa Harura dekat Kufah, Irak, dan mereka membuat markas di desa Harura itu sehingga mereka disebut sebagai Al-Haruriyah. Mereka itulah kelompok pertama yang memakai doktrin la hukma illa lillah, penghakiman hanya milik Allah. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang tidak satu kelompok dengan mereka adalah kafir. Yang kesembilan adalah Murji'ah. Murji'ah adalah lawan dari pemahaman muhakimah yang dianut oleh Khawarij. Murji'ah juga merupakan kelompok awal yang mulai muncul di zaman sahabat. Pemimpin dari kaum Murji'ah ini adalah Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat As-Aman, Tauban, dan Dinar bin Umar. Kelompok moderat dipelopori oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa para ahli hadis.
Sementara kelompok Murji'ah yang ekstrim dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Doktrin mazhab teologi Murji'ah adalah: 1. Pengakuan iman cukup hanya di dalam hati. Yang kedua, selama meyakini 2 kalimat syahadat, maka seorang muslim yang berdosa besar tidak boleh dituduh kafir. Yang terakhir atau ke-10 adalah Batiniyah. Batiniyah mengacu pada kelompok yang membedakan antara makna tulisan Al-Quran dengan makna tersirat atau batin. Batiniyah dianut oleh semua cabang di dalam Syiah Ismailiyah, berbagai kelompok Druz, juga kelompok Alawid atau Alawiyah. Batiniyah adalah julukan umum yang digunakan untuk menyebut kelompok Syiah Ismailiyah, dan sebutan itu pun telah diterima oleh kaum Ismailiyah itu sendiri. Syiah Ismailiyah adalah para pengikut Syiah yang memisahkan diri dari kelompok Syiah arus utama pada abad ketiga Hijriah. Sebelumnya, pada akhir abad kedua, para simpatisan Zaid bin Ali Zainal juga memisahkan diri dari kelompok Syiah arus utama dan membentuk kelompok Syiah Zaidiyah. Para penulis dari kelompok Sunni telah menggunakan istilah Batiniyah secara polemik sehubungan dengan penolakan terhadap makna kitab suci yang nyata demi mendukung makna kitab suci secara batinnya. Imam Ghazali, seorang tokoh ulama Sunni yang hidup pada abad pertengahan, merupakan salah satu ulama yang menyebut Batiniyah sebagai Ismailiyah, dan sebaliknya, Ismailiyah adalah Batiniyah.